Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman semuanya atas joinnya pada pertemuan kali ini. Kemudian kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sistem basis data. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan sistem basis data itu? Pastinya kita juga harus memahami dari dasar-dasarnya dahulu. Untuk konsep dasarnya sistem basis data yaitu sebuah sistem berkas atau pengarsipan adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Kemudian sistem akses, cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Dan kemudian ada organisasi file, teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan pada file. Untuk basis data sendiri, itu adalah suatu database manajemen sistem, DBMS, terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Tujuan dari DBMS yang paling utama yaitu efisien dan convenient. Manajemen melibatkan baik struktur informasi dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi. Kemudian untuk komponen-komponen basis datanya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada data. Data sendiri itu data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Kemudian ada hardware, perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Dan yang ketiga ada software, perangkat lunak perantara antar pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database manajemen sistem dan berbagai program aplikasi. Dan yang keempat ada user sebagai pemakai sistem. Kemudian slide berikutnya ada data dalam cakupan ciri-ciri data di dalam database. Yang pertama, data disimpan secara terintegrasi, integrated. Dalam artian, database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda, yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang lengkap, redundant. Dan yang kedua, ada data dapat dipakai secara bersama-sama, share. Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Kemudian ada hardware. Hardware sendiri itu terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database berupa yang pertama, peralatan untuk penyimpanan database, yaitu secondary storage, mencakup hard disk, disket, flash disk, dan CD. Dan yang kedua, ada peralatan input, mencakup dari keyboard, scanner, kamera digital, dan output, printer, layar, monitor. Dan yang ketiga, ada peralatan komunikasi data, Ethernet card, dan modem. Kemudian ada software. Software sendiri itu memiliki fungsi sebagai perantara interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Software pada sistem database dapat berupa database management system, DBMS, yang menangani akses terhadap database sehingga pemakai tidak perlu memikirkan proses penyimpanan dan pengelolaan data secara detail. Dan yang kedua, program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Kemudian ada user, pemakai database dibagi atas 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, database administrator, DBA, yaitu orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Yang kedua, ada programmer, yaitu orang atau tim yang bertugas membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Clipper, FB, Oracle, baik secara batch maupun online yang berinteraksi dengan komputer.
end user, yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuatkan oleh programmer. Dan berikutnya ada database management system, ada 3, yaitu ada data oriented, luas atau fleksibel, keselarasan, data terkontrol. Dan yang terakhir itu ada file management system, program oriented, kaku, redundansi, dan inkonsistensi. Dan apa sih dari definisi program oriented? Yaitu susunan data dalam file, distribusi data pada peralatan storage, dan organisasi filenya dipilih sedemikian rupa sehingga program aplikasi dapat menggunakan secara optimal. Sampai sini kira-kira dari teman-teman ada yang ditanyain nggak? Mungkin bisa. Monggo Mas Dika, tanya apa Mas? Saya mau tanya, apa sih tujuan dari sistem basis data itu? Oke, langsung saja Mas Dika, saya jawab. Untuk tujuan dari sistem basis data itu sendiri yaitu yang pertama itu ada mencegah data redundansi dan inkonsistensi. Dan yang kedua, mempermudah dalam melakukan akses terhadap data. Dan yang ketiga, mempertimbangkan data isolation, mencegah concurrent akses anomali, serta mempertimbangkan masalah keamanan data dan mempertimbangkan masalah integritas. Gitu Mas Dika. Oke, Mungkin yang lain? Pak. Terima kasih. Sama-sama. Saya ingin bertanya, Pak. Apa Ya, saja Mas Eka? keuntungan yang kita dapat dalam pemakaian sistem basis data, Pak? Nah, untuk pemakaian sistem basis data, pastinya kita pasti ada sebuah keuntungan. Yang pertama yaitu mengurangi redundansi, dalam artian data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan hanya sekali saja. Dan yang kedua itu ada menghindari inkonsistensi serta terpeliharanya integritas data. Dan yang berikutnya itu ada data dapat dipakai bersama-sama. Dalam artian itu kita dapat mengakses dalam waktu yang bersamaan dengan user yang berbeda. Dan kemudian ada jaminan security, keamanan yang terjamin. Begitu Mas Eka. Gimana? Baik. Mungkin Pak, yang lain. Izin bertanya, Pak. Siap, Mas Adira. Saya itu Gimana? masih bingung, Pak, saya itu. Dari Gimana? penjelasan Bapak tadi memaparkan beberapa aspek keuntungan yang kita dapat dari pemakaian sistem basis data. Lalu ada nggak sih Pak kerugian dalam pemakaian sistem basis data? Oke, siap. Gini Mas Adira, jadi memang benar apa yang disampaikan dari Mas Adira, pasti ada sistem plus dan minusnya sendiri. Untuk minusnya sendiri itu yang pertama itu mahal, dalam artian mahal itu mencakup banyak aspek ya Mas. Yang pertama itu ada CPU yang besar, kemudian ada terminal yang banyak, dan alat untuk berkomunikasi, serta biaya performance yang lebih besar, serta listrik yang wattnya itu tinggi. Dan yang kedua itu juga kompleks, dan yang ketiga prosedur backup dan recovery-nya sulit. Gitu Mas Adira. Apakah ada feedback? Tidak ada Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian ya teman-teman semuanya untuk pertemuan kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam Solin.